Saya tanya guru-guru ini, berapa pendapatan? 200.000 Pak, 300.000, dan itu diberikan kadang-kadang 3 bulan. Wow. Itu di bawah garis kemiskinan. Wow. Ya. Ridwan Kamil sedang berusaha mendekati PDI Perjuangan agar bisa menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Namun, bagaimana bisa menjadi seorang wakil presiden sementara di Jawa Barat saja dinilai masih gagal? Misalnya, dirinya membangun patung Soekarno yang memakan biaya tidak sedikit, sementara rakyatnya itu banyak yang sangat-sangat menderita, sangat miskin. Nah, biaya sebanyak itu apa salahnya kalau digunakan untuk memberikan bantuan kepada rakyat? Nah, pemimpin Jawa Barat saya tidak benar, tapi pergi berusaha untuk menjadi wakil presidennya Mas Ganjar. Kalau itu yang terjadi, saya yakin Mas Ganjar pasti kalah dalam pemilihan presiden nanti 2024 nanti. Sebab apa? Masyarakat Jawa Barat tidak merasakan apa-apa yang dilakukan hasil dari Ridwan Kamil itu sendiri. Menurut laporan sebuah postingan yang saya lihat di Instagram, akan saya tampilkan. Di situ masyarakat di Jawa Barat sangat miskin, diterlantarkan, ada kebakaran hutan, tapi itu tidak ditangani, entah ditangani tapi seperti apa, tetapi itu mereka katakan bahwa itu adalah mereka diterlantarkan oleh Gubernur Jawa Barat, di mana pada saat itu dijabat oleh Ridwan Kamil. Kembali ke bakal calon presiden Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, dan Prabowo. Kalau kita melihat dari kekuatan partai, Prabowo paling besar dan paling banyak mendapatkan dukungan dari partai-partai besar. Sementara di PDIP, sementara di Ganjar hanya mendapat dukungan dari PDIP, P3, Hanura, dan apalagi ya, hanya partai-partai kecil saja. Tetapi kita tidak bisa pungkiri bahwa masyarakat itu sudah cerdas dalam memilih. Orang bukan lagi memilih partai, tetapi memilih kandidatnya siapa. Perasaan saya tetap memilih meskipun saya bergabung dalam sebuah partai dan partai saya itu mendukung Pak Prabowo, tetapi saya tidak akan tegas bahwa saya akan mendukung Ganjar Pranowo. Berbeda pilihan itu aja, ya. Karena saya punya hati saya itu selalu memilih Ganjar, karena beliau yang akan meneruskan semua pembangunan yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Ganjar yang memiliki inovasi yang tinggi, Ganjar yang memiliki nyali seperti apa yang diharapkan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi anak muda jangan salah pilih, mari kita memilih Pak Ganjar sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 nanti. Karena masa depan Indonesia ada di tangan pemuda. Salah memilih, maka masa depan Indonesia akan hancur. Bijak-bijaklah dalam memilih. Para pemuda jangan terprovokasi. Oh ya, ada yang tidak memilih Ganjar karena persoalan waktu menolak tim Israel untuk datang ke Indonesia. Pertanyaan saya, beliau itu karena diduga disuruh oleh orang-orang partai, dan memang gagasan Bung Karno dari dulu memang seperti itu. Dan itu kalau ikuti gagasan Bung Karno, ya
Pak Ganjar tidak salah, tetapi saya tahu hati Pak Ganjar itu seperti apa. Bahkan dia sendiri mengatakan bahwa gaji guru harus dinaikkan. Karena orang pintar, kalau gaji guru itu baik, orang pintar akan mau jadi guru. Beliau target bahwa bulan pertama akan menjadi 10 juta, gaji guru 10 juta, 20 juta, dan 30 juta. Nah, dengan itu maka orang pintar semua akan menjadi guru, maka pendidikan di Indonesia akan berkualitas. Kira-kira begitu. Negeri kita pelit sekali sama guru, Pak Betul. Ganjar. Betul, Anda melihatnya begitu? Betul. Apa perhatian Anda ke depan? Yang saya lihat pertama adalah persebaran sekolah ternyata tidak merata. Maka akses pendidikan dari wilayah terdekat, apalagi dengan sistem PPDB sistem zonasi, maka banyak yang tidak tertampung. Yang kedua, saya ingin cerita, Pak. Saya tanya guru-guru ini, berapa pendapatan? 200.000, Pak, 300.000, dan itu diberikan kadang-kadang 3 bulan. Wow. Itu di bawah garis kemiskinan. Wow. Ya. Oke, saya suruh hitung, Pak. Begitu itu dikasih, saya suruh hitung. Hitung sekarang, berapa sebenarnya kebutuhan pendidikan? Muncul, Pak, saya terinspirasi, ini pertanyaan ini. Gara-gara tanya pendapatan itu, kita bongkar semuanya. Persebaran sekolah kurang, guru kurang. Ya, ada yang merangkap kepala sekolah jadi guru dan guru hanya satu di satu tempat. Ya. Bayaran kurang. Akses untuk si miskin bisa, sekolah kurang, Pak. 4 ini kemudian coba Jadi kita selama tangani. ini fokusnya hanya pada bangun gedung dulu ya? Sepertinya begitu. Ya. Maka saya sampaikan pada kawan-kawan guru, sementara berhentilah dulu untuk membangun infrastruktur fisik. Ya. Coba kita lakukan re-engineering pada sistem. Merdeka Belajar itu bagus. Tapi cepat lakukan. Gerakan sekolah yang bikin senang anak, menyenangkan. Ya. Maka itu akan nyaman. Setelah itu Pak Renat, kami cek dengan bayaran yang sekitar 200-300, saya tetapkan saja. Sekarang kita paksa, hitung seluruh guru, minimum UMK. Pemda mampu waktu itu. Ditanyalah beberapa orang yang sudah beberapa tahun ini mendapat UMK. Saya sekarang sudah punya usaha sendiri, saya sudah bisa membereskan kredit rumah saya sekarang bisa punya tambahan penghasilan, terima kasih, tanpa harus meninggalkan sekolahan. Tapi itu masih kecil, Pak, UMK. Apa yang masih Anda ingin tingkatkan? Iya, saya kemarin meminta tolong teman-teman yang ahli pendidikan dan ahli keuangan untuk menghitung. Saya membayangkan, kalau guru kita masuk pertama, masih baru, gajinya 10 juta, dugaan saya, Pak, orang pintar mau jadi guru, Pak. Sangat. Kalau kemudian sekian tahun dia bisa 20 juta, bisa 30 juta, nggak usah cerita 50 juta, Pak. Ya. 30 juta. Dan makanya saya sampaikan dulu Ya. bahwa kita sekarang, saya lagi minta tolong coba dihitung Ya. berapa, dan kita bisa mulai dari berapa. Ya. Guru loh, Baik. Guru, karena ya. dari mereka bisa orang seperti kita, Pak. Ya. Betul. Bapak guru juga kan? Betul. Dan saya merasakan beban penderitaan karena mereka bercerita. Sebenarnya pemerintah sudah mulai melakukan umpama standarisasi sertifikasi ya. Ya. Sertifikasi itu sudah cukup membantu sebenarnya. Tetapi berhenti di situ setelah itu. Nah, maksud saya ketika kemudian ada indikator-indikator untuk bisa menaikkan, yang saya bayangkan itu, bisa nggak ya gaji guru itu minimum 30 juta ya? Itu satu lompatan ya. Kalau itu dilakukan secara bertahap, berapa dimulai? Ini barangkali sejalan dengan pertanyaan seorang anak muda ke Pak Ganjar yang mengatakan jangan linear tetapi lead to leap ya, kalau tidak salah. Ya. Betul ya? Jadi yang lead Anda to kemudian leap. pikirkan dalam Iya. strategi. Sebenarnya makanya ketika Pak Jokowi sudah membuat Fondasinya. fondasi yang kuat, maka tugas kita berikutnya adalah mengutilisasi itu, dan kita mesti melakukan lompatan yang tinggi. Maka yang dibutuhkan hari ini adalah kepemimpinan untuk melompat. Ya. Untuk melompat. Kalau masih urut kacang saja, nggak bisa. Nggak bisa. Kita ketinggalan. Ya.